Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan GPDI Budi Mulia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi pedoman bagi kami, menuntun kami di sepanjang hari ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 6. Ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan, haleluya. Firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul hati yang kosong. Saudara, kosong berarti tidak berisi, ya, tidak berisi atau tidak mengandung apa-apa, alias hampa, ya, hampa, tidak berisi. Saudara, suatu tempat, suatu wadah yang kosong, ya, yang tidak berisi, biasanya ketika wadah itu berada di luar, maka ketika hujan turun, maka sesuatu yang kosong itu pasti akan terisi. Tetapi terisinya tidak direncana, ya. Suatu yang kosong, saudara-saudara, bisa ditempati oleh apa saja, ya. Kotak yang kosong, kardus yang kosong, tong yang kosong, saudara-saudara, bisa saja ada benda-benda yang kesasar masuk, ya, karena itu kosong. Saudara, dari judul ini saya jadi teringat di dalam Injil Matius. Saya jadi ingat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Ada perumpamaan yang sangat bagus sekali, ya, pelajarannya. Matius pasalnya yang ke-12. Kemudian kita akan membaca ayat 43 mulai. Judulnya kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, manusia itu memerlukan sesuatu yang berarti, ya. Manusia itu selalu punya hasrat. Manusia itu selalu punya kemauan.
manusia itu selalu punya keinginan. Dan saudara-saudara, satu hal yang paling saudara-saudara dikejar, yang paling dipikirkan oleh setiap manusia, yaitu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tenteram. Nah saudara, kehidupan manusia itu, kebahagiaan dan ketenteraman itu ya tidak bisa ditentukan oleh apa yang kita miliki, ya, seperti harta, kekayaan, kedudukan. Ada banyak orang yang memiliki harta, kekayaan yang berlimpah, tapi kata bahagia, kata damai sejahtera itu jauh dari kehidupannya. Ya, karena apa? Ternyata segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia, apapun saudara-saudara. Sebab itu ada lagu kuno dulu berkata, dunia kosong, sungguh kosong, segala isinya semua kosong. Ya, memang dunia ini kosong. Tidak ada saudara-saudara yang ada di dalam dunia ini yang bisa membahagiakan seseorang. Kita lihat dalam perumpamaan tadi, ya, perumpamaan tentang seseorang ketika kehidupan tadinya dia ada sifat, ada dosa, ada kejahatan yang dia simpan. Ketika dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka dia buang kejahatan yang ada di dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia membuang itu, dia tidak segera mengisi ya ruang kosong dalam hatinya itu dengan sesuatu yang abadi, dengan sesuatu yang dari Tuhan. Sehingga roh jahat yang keluar tadi itu dia pergi mengembara dan dia mencari tempat. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan tempat, maka dia timbul keinginannya untuk kembali ke rumah yang tadi dia tinggalkan. Ketika dia kembali ke rumah yang tadinya dia tinggalkan, ya, firman Allah tadi katakan dia dapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tapi kosong. Akhirnya dia pergi dan mengajak ketujuh roh jahat yang lain yang lebih jahat dari dia dan datang menempati rumah kosong itu. Maka saudara-saudara, Alkitab katakan semakin jahat kehidupan orang itu. Memang saudara, manusia membutuhkan sesuatu yang bukan berasal dari dunia, dan itu hanya bisa saudara-saudara diisi oleh Tuhan. Saudara, ada kisah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, yaitu tentang seorang perempuan Samaria. Ya, seorang perempuan Samaria yang telah saudara-saudara 5 kali berganti suami. Ya, orang berganti suami itu karena apa? Apa yang dia cari adalah kedamaian, kebahagiaan. Tapi ternyata saudara-saudara sampai berkali-kali dia melacurkan diri, berkali-kali dia berganti suami, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus di suatu sumur, ya. Itu kisah dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, kemudian Yesus menawarkan kepadanya yaitu air kehidupan, air yang akan memberikan kedamaian kepadanya, air yang akan memberikan keselamatan. Yesus katakan, kalau engkau menerima air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi, bahkan engkau akan selamat. Bahkan dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka wanita ini dia membuka hati buat Yesus. Dia menerima saudara-saudara apa yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu air dari sorga. Dari pembacaan kita tadi, firman Allah katakan, kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Pada ayat 35 dalam pembacaan kita tadi bagian yang terakhir, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, hanya Yesus
yang sanggup, yang mampu mengisi kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup, yang mampu memberikan kepuasan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang mampu mengisi kekosongan hati kita. Sesuatu yang kosong, saudara-saudara. Jangan kita isi dengan hal-hal duniawi. Jangan kita mencari kedamaian, kebahagiaan di luar dari Tuhan. Kita mencari kepuasan di dunia ini. Dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dunia tidak akan pernah mengisi, saudara, kekosongan dalam ruangan hati kita yang memang tempatnya untuk Tuhan, tempatnya untuk firman, tempatnya untuk Roh Kudus. Saudara-saudara, undanglah Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami kekosongan, mungkin selama ini engkau mengalami kekosongan, engkau mengalami kehampaan hidup, engkau merasa tidak berarti, engkau merasa hampa, engkau tidak bahagia, engkau tidak memiliki damai sejahtera, engkau tidak punya sukacita. Undanglah Yesus, undanglah Dia, saudara-saudara, dalam hidupmu. Hari-hari ini kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Undanglah Yesus, undanglah Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Maka engkau akan alami kepuasan. Engkau akan alami damai sejahtera. Engkau akan alami sukacita yang luar biasa yang engkau tidak bisa peroleh dari dunia ini. Dunia ini kosong. Dunia ini hanya akan mengecewakan, saudara. Sebab itu biarlah kita mengejar Tuhan, mengejar kebenarannya, saudara-saudara, maka saudara akan alami damai sejahtera. Hidupmu akan diisi oleh roti dari sorga, hidupmu akan diisi oleh air dari sorga, dan engkau akan menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan keselamatan yang kekal akan menjadi bahagianmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita mau senantiasa minta kepada Tuhan supaya Tuhan isi hidup kita, isi hati kita yang kosong ini, saudara-saudara, dengan firman-Nya, dengan Roh-Nya, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, ada kepuasan selalu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami kembali boleh diingatkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam Yesus ada damai. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Isilah hidup kami Tuhan. Isilah, penuhilah hidup kami. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Sehingga kami tidak mengalami kehampaan. Kami tidak mengalami kosongan. Memiliki hidup yang berarti Tuhan. Kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Panjang hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, sepenuhnya kehidupan kami, aktivitas kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu di sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih, kami terus berdoa Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau selamatkan bangsa kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Berilah mereka roh takut akan Tuhan, serta kebijaksanaan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami mengucap syukur di pagi hari yang baru ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.